Pada kali ini, kita masih membahas mengenai sistem koordinat silinder bagian 2, di mana di sini kita akan melihat bagaimana ekspresi dari vektor dl, vektor ds, dan dv untuk sistem koordinat silinder. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan letak dari titik P1 dan titik P2. Misalkan, di awal kita memiliki titik P1 dengan koordinat ρ, v, z seperti yang kita lihat di gambar. Kemudian, kita geser titik P1 ini. P1 kita geser sejauh dρ. Kemudian kita geser ke samping sejauh ρ dv, dan kemudian kita geser ke atas sejauh dz, sehingga kita akan mendapatkan titik P2 dengan koordinat ρ plus dρ, v plus dv, z plus dz. Yang menarik di sini adalah mengenai panjang garis yang berwarna biru ini. Garis yang berwarna biru ini pada dasarnya didapat dengan menggeser posisi, menambah posisi sudut V menjadi V plus dV. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa panjang garis yang biru ini adalah ρ dv? Nah, kita lihat. Perhatikan gambar di samping. Jika kita ingin menghitung keliling dari lingkaran, maka keliling dari lingkaran tadi adalah 2V dikalikan dengan R. Jika sekarang kita memiliki gambar seperti ini, jika kita ingin menghitung panjang dari busur dari lingkaran yang biru ini, maka panjang busur ini adalah 3V/2 dikalikan R, di mana 3V/2 adalah sudut bukaan dari si busur ini dikalikan dengan jari-jarinya adalah R. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan panjang busur dari A ke B. Sudut bukaan dari A ke B adalah dV, sedangkan jari-jari dari busur AB ini adalah ρ plus dρ. Sehingga panjang busur AB adalah ρ plus dρ dikalikan dengan sudut bukaan sama dengan ρ dV ditambah dρ dV. Karena kita harus ingat bahwa pergeseran dρ, dV, dan dz yang dilakukan sangat kecil, sehingga dρ dikalikan dV adalah bilangan yang sangat kecil, dikalikan dengan bilangan yang sangat kecil pula, sehingga bisa diabaikan. Maka panjang busur AB dapat kita nyatakan dengan ρ dV. Nah, sekarang mari kita lihat vektor panjang diferensial. Kita sudah ada mendapatkan titik P1 dan titik P2, dan kini kita buat sebuah semacam kotak. Pada dasarnya ini bukan kotak, tapi karena pergeseran dρ, dz, dan dv yang dilakukan itu sangat kecil, sehingga benda ini dapat dianggap sebagai kotak. Maka sekarang panjang vektor dl adalah vektor dari titik P1 ke P2 seperti kita lihat di gambar, sehingga vektor dl sama dengan vektor yang bergerak ke depan, dρ arrow, ditambah vektor ρ dv av yang bergerak ke samping, ditambah vektor dz az yang bergerak ke atas. Sekarang kita akan melihat mengenai vektor luas diferensial ds. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita anggap benda ini adalah kotak, sehingga semua bidang yang ada pada benda ini kita anggap merupakan segi 4. Nah, benda kotak ini
memiliki 6 sisi, sehingga akan terdapat 6 buah vektor ds. Yang pertama adalah dρ dikalikan rho dv az, yaitu vektor ds di bidang yang kita lihat di sini. Kemudian, vektor ds yang berikutnya untuk bidang yang di bawahnya. Vektor ds yang berikutnya adalah untuk bidang yang di sini. Vektor ds yang berikutnya untuk bidang yang di belakang. Vektor ds yang berikutnya untuk bidang yang di samping. Dan yang berikutnya adalah untuk bidang yang di samping. Mengenai volume diferensial dV adalah dρ dikalikan rho dv dikalikan dz, atau rho dρ dv dz. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem koordinat bola.